Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mesin yang ada di kapal, yaitu mesin untuk membuat air tawar di atas kapal dari air laut. Jadi air laut diubah dari air tawar. Dulu kita sudah pernah membahas tentang mesin sejenis ya, namun dengan sistem yang berbeda. Nah, linknya ada di atas ini buat teman-teman yang belum menonton atau ingin belajar mengenai mesin tersebut, teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini. Dulu kita belajar mengenai mesin FVG dengan merek Hansun dengan tipenya FVG 10. Nah teman-teman, saya ingatkan buat teman-teman yang baru atau yang ingin tahu kegiatan atau mesin-mesin apa saja yang ada di atas kapal, teman-teman bisa like dan subscribe di channel ini agar pemberitahuan videonya bisa langsung masuk ke smartphone teman-teman masing-masing. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang mesin ini. Mesin ini adalah mesin RO atau kepanjangan dari mesin Reverse Osmosis Freshwater Generator. Mesin ini diproduksi oleh perusahaan Hatterborn Water dari Jerman. Dan kemudian mesin ini memiliki tipe DOS 40-6 versi 7, yaitu ada versi yang terbarunya dari Hatterborn. Bagaimana sistem cara kerja mesin ini? Untuk mesin yang dulu kita bahas, yaitu FVG Hansun FVG 10 yang waktu itu kita bahas di video sebelumnya, yaitu dia menggunakan panas dari main engine untuk menguapkan air laut, dan kemudian air laut yang sudah diuapkan dan dibersihkan, uap tersebut didinginkan untuk menjadi air tawar. Untuk mesin ini dia tidak membutuhkan panas dari main engine atau panas dari mesin yang lain. Dia hanya menggunakan tekanan tinggi dan kemudian mengubah air laut menjadi air tawar. Jadi air laut dipompa, ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi, minimal 40 bar. Kemudian tekanan air tersebut dialirkan menuju ke membran-membran yang ada pada mesin tersebut. Nah, di sini ada 6 membran ya teman-teman ya. Dan kemudian di dalam membran ini ada filter. Filter tersebut memiliki saringan yang sangat kecil sehingga partikel dari air laut akan terpisah, karena partikel dari air laut atau air asin itu berbeda dengan partikel yang dimiliki oleh air tawar. Jadi partikel air laut akan tersaring dan terhambat, dan untuk partikel air tawar yang memiliki partikel yang lebih kecil, dia akan lolos dari membran tersebut sehingga air tawar dan air laut bisa terpisah dan air tawarnya bisa diambil untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari di atas kapal. Nah, di mesin ini ada 3 sistem, yaitu sistem standby. Standby ini ya tidak terjadi apa-apa, istilahnya mesin ini siap untuk beroperasi. Dan kemudian ada operasional dan chemical flushing. Operasional ini dia digunakan untuk beroperasi, untuk memproduksi, dan chemical flushing ini adalah salah satu cara untuk membersihkan membrannya. Sebenarnya untuk membersihkan membran ini hanya menggunakan chemical flushing teman-teman untuk benar-benar membersihkannya. Namun ada 3 flushing yang ada di mesin ini, yaitu backwash flushing, kemudian freshwater flushing, dan chemical flushing. Untuk backwash flushing nanti kita akan bikin sendiri videonya karena mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang juga backwash flushing ini penjelasannya. Untuk freshwater flushing ini yaitu cara untuk membersihkan sementara sebenarnya. Ketika mesin ini berhenti beroperasi, maka sisa-sisa air yang ada pada membran itu masih air dari air laut atau air asin, sehingga sangat berbahaya sekali ketika mesin ini akan berhenti cukup lama dan air yang ada di dalamnya itu masih mengandung air laut. Dan caranya bagaimana? Untuk di mesin ini bisa kita lakukan dengan manual, dengan membuka katup solenoid secara manual, dan secara otomatisnya mesin ini setiap kali berhenti dia akan melakukan freshwater flushing secara otomatis. Kita bisa mengatur freshwater flushingnya atau berapa lama dia melakukan flushing air tawarnya dengan mengatur timer yang ada di dalam panel ini. Nah, kemudian untuk chemical flushing ini digunakan untuk membersihkan membran atau filter yang ada di dalam membran yang ada pada RO ini, sehingga membran yang ada dalam ini benar-benar bersih dari partikel-partikel air laut yang telah tersaring selama pengoperasian. Untuk pengoperasian chemical flushing ini juga nanti kita akan bikin sendiri videonya. Oke, langsung saja kita bagaimana cara mengoperasikan mesin ini. Untuk mengoperasikan mesin ini,
Teman-teman, yang pertama harus menyiapkan semua pepipaan yang ada pada mesin ini, yaitu ada pipa air laut yang akan masuk ke dalam mesin, kemudian pipa air tawar, yaitu air tawar yang digunakan untuk membilas atau flushing tadi ya teman-teman ya. Kemudian ada pipa produksi, jelas produksi dari mesin ini harus dibuka pipanya atau pemipaannya. Dan kemudian yang terakhir ada itu untuk overboot atau brain dari mesin RO ini ya teman-teman ya. Ketika sudah siap, sudah steady, semua pipanya sudah siap, valve-valve-nya sudah terbuka, kita bisa menjalankan feed pump atau pompa supply dari air laut untuk masuk ke dalam mesin RO ini. Ketika kita nyalakan mesin supply, air laut akan mengalir menuju yang pertama, yaitu menuju ke filter ini. Ini adalah filter multimedia filter, namanya multimedia filter atau bisa juga kita sebut dengan sump filter. Di dalam filter ini teman-teman ada berbagai macam komponen seperti pasir, elektromagnetik untuk menyaring partikel-partikel kotor atau kandungan-kandungan kotor yang ada pada air laut tersebut. Nah, setelah keluar dari filter ini air lautnya masih asin teman-teman. Jadi di dalam filter ini dia hanya membersihkan dari kandungan-kandungan zat berbahaya yang ada di air laut yang mungkin kotor ya teman-teman ya. Dan kemudian setelah keluar dari filter ini dia akan masuk ke dalam sistem mesin RO. Dia akan masuk dan kemudian masuk dalam cartridge filter. Di cartridge filter ini akan disaring lagi. Kemudian setelah cartridge filter ini barulah dia menuju ke pompa high pressure. Setelah menuju ke pompa high pressure ini, dia baru akan dipompakan menuju ke membran-membran. Bagaimana cara mengoperasikannya? Setelah air laut kita nyalakan feed pumpnya, kita lihat yang ada di pressure gauge yang sebelum multimedia filternya, kita lihat dulu berapa tekanannya. Ketika lebih dari 2 atau 3 ke atas sampai 6, nah tekanan ini ada tekanan normal dari filter tersebut. Kemudian setelah keluar kita bisa lihat juga berapa tekanan yang keluar dari filter ini. Ketika tekanannya berbeda jauh, maka di sini kita bisa mengetahui bahwa multimedia filter ini telah kotor dan kita harus membersihkannya dengan cara backwash flushing, atau kalau sudah kita backwash flushing dan ternyata masih kotor juga, nah itu saatnya untuk penggantian dari isi yang ada di dalam multimedia filter ini, kerikil-kerikilnya, elektromagnetnya, kemudian pasirnya dan zat lain yang ada di dalam filter tersebut. Setelah itu masuklah dia ke cartridge filter. Nah, di cartridge filter ini disaring lagi. Setelah cartridge filter juga ada pressure gauge. Pressure gauge ini apa? Pressure gauge ini sebenarnya untuk mengetahui pressure minimum sebelum memasuki dari high pressure pump. Minimum dari high pressure pump ini yaitu untuk 1 bar. Jadi ketika di pressure gauge ini kurang dari 1 bar, maka pompa ini tidak akan bisa beroperasi atau dia akan trip secara otomatis, karena minimum dia harus mendapatkan tekanan 1 bar untuk bisa bekerja ya teman-teman. Oke, setelah kita pastikan pipanya selesai, pipanya benar, kita sudah nyalakan feed pumpnya dan pressure yang ada setelah cartridge filter ini lebih dari 1 bar, cukup untuk menekan pressure switch, maka kita bisa menjalankan mesin ini ya teman-teman ya. Kita menjalankan dengan memutar tuas dari nomor 2 atau standby menuju ke operasional. Kita tunggu selama 30 detik kurang lebih ya teman-teman ya. Maka high pressure pump akan otomatis running. Setelah dia jalan, setelah high pressure pump jalan, kita tunggu selama 30 detik untuk dia bersirkulasi. Setelah bersirkulasi, kita bisa mengatur tekanan yang ada di dalam membran dari mesin RO ini. Kita bisa atur dari katup ini ya teman-teman ya. Kita atur berapa tekanannya, kita bisa melihat berapa tekanan yang ada di dalam membran dengan mengetahui pressure gauge, high level pressure gauge yang ada di sebelah katup pengaturan ini ya teman-teman, katup high pressure. Kita atur tekanannya minimal 40 bar, dan kita juga selama kita mengatur tekanannya ini, kita juga lihat berapa produksi yang keluar dari RO ini ya teman-teman ya. Produksinya ada 2, yaitu ada pressure level dan ada flow level teman-teman ya.
Untuk mengetahui berapa banyak air yang diproduksi oleh mesin ini, kita lihat melalui flow level. Jadi aliran levelnya kita bisa lihat berapa setiap jamnya mesin ini memproduksi air tawar ya. Kita atur hingga flow levelnya ini mencapai 1 ton per jamnya teman-teman ya. Jadi maksimal 1 ton per jam. Kemudian kita bisa melihat berapa tekanan yang ada pada mesin RO ini setelah kita mengatur flow level atau berapa jumlah produksi dari mesin ini ya teman-teman. Setelah jalan, setelah kita mengatur berapa tekanan, berapa level produksi airnya, kita lihat monitor yang ada pada panel. Pada panel ini ada itu conductivity atau tingkat hasil dari produksi mesin ini teman-teman. Untuk rank dari produksi mesin ini yaitu 0 sampai 1000. Ketika lebih dari 1000 maka mesinnya akan otomatis alarm atau berhenti memproduksi air, karena lebih dari 1000 adalah air yang memiliki kualitas yang sangat tidak bagus untuk digunakan dalam permesinan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi levelnya atau maksimal levelnya yaitu 1000 mikrosiemens. Untuk mesin RO ini menggunakan satuan mikrosiemens ya teman-teman ya. Dan setelah kita lihat dan ternyata level conductivity-nya atau salinity-nya bagus di bawah 1000 teman-teman, maka kita bisa mengambil parameter dan kita pantau berapa tekanan-tekanan atau parameter-parameter yang ada pada mesin ini selama pengoperasian teman-teman. Nah, itu saja bagaimana cara mengoperasikannya. Dan keuntungannya apa saja dibandingkan dengan mesin yang dulu pernah kita bahas. Mesin ini tidak menggunakan atau tidak membutuhkan panas dari main engine atau panas dari mesin lain untuk menguapkan air laut, sehingga mesin ini bisa berjalan secara independen tanpa membutuhkan saling keterkaitan dengan mesin yang lain. Jadi jika ingin memproduksi air, kita tidak memerlukan bantuan dari mesin lain atau pemanfaatan dari mesin lain untuk memproduksi air. Jadi selama mesin ini berjalan atau masih dalam keadaan normal, maka mesin ini tetap bisa memproduksi air dalam keadaan apapun, dalam kondisi laut yang seperti apapun bisa digunakan untuk memproduksi air. Jadi itulah keuntungannya dari mesin ini daripada mesin yang lain. Namun kerugiannya juga ada teman-teman, tetap ada sisi positif dan negatifnya. Mesin ini tidak bisa membantu pengoperasian dari mesin lain. Kalau FGG, selain dia memproduksi air, dia juga bisa menurunkan temperatur jaket cooling dari main engine. Tapi untuk mesin ini karena dia tidak membutuhkan atau tidak memanfaatkan panas dari main engine, dia juga tidak bisa menurunkan temperatur dari main engine tersebut. Nah, itulah plus minus atau positif negatifnya tentang mesin RO ini. Buat teman-teman yang menyukai video seperti ini atau ingin belajar lagi tentang mengenai kegiatan apa saja yang ada di atas kapal, mesin-mesin apa saja yang ada di atas kapal, bagaimana sistem kerjanya, teman-teman bisa subscribe channel ini dan kemudian teman-teman juga bisa bertanya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ingin bertanya, atau teman-teman bisa kontak saya langsung di IG saya, ada keterangannya di bawah. Dan itu saja video untuk kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau cerita mengenai pekerjaan di atas kapal, mesin-mesin apa saja yang di atas kapal, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Dadah.